Anak burung beli es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para maba-miba Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Kampus Islami, Kampus Perjuangan, dan Kampus Penggerak Perubahan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bagus Panuntun MBA sebagai speaker kita pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya terhindar dari zaman kebodohan. Baik para maba-miba semua, pada hari ini adalah Prasemata hari kedua nih. Pada hari ini kita akan ada kegiatan Smart dan Smartif. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema Smart yaitu potensi bisnis di era digital. Seru banget nggak nih teman-teman, maba-miba semua kalau kita lihat dari temanya. Nah, jadi dengan tema ini diharapkan para maba-miba nih bisa mengenal bisnis di era digital tuh seperti apa sih. Nah, langkah-langkah bisnisnya tuh kayak gimana. Terus juga maba-miba dapat mengetahui nih bisnis di era digital itu seperti apa aja. Nah, terus juga manfaat belajar bisnis di era digital itu kayak gimana. Dan masih banyak lagi. Nah, tentunya teman-teman jangan kemana-mana. Stay tune at YouTube channel Semata FBA UII. Baik, terima kasih untuk Pak Bagus telah menjelaskan dari materi-materi yang ada. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam dari saya sendiri. Kita akan saya coba bertanya untuk mengulik dari PowerPoint yang Bapak jelaskan tadi ya Pak. Tadi ada mengenal bisnis di era digital seperti di bisnis digital ini seperti apa gitu kan. Nah, terus juga tadi saya melihat bahwasannya di sini ada 16 sektor di masing-masingnya. Itu ada beberapa sektor itu yang mempunyai GDP perkembangan GDP-nya itu sangat tinggi, begitu cepat, melesat begitu cepat. Nah, itu seperti apakah prosesnya itu, Pak? Bagaimana proses itu bisa terjadi gitu, Pak? Mengapa hal itu bisa terjadi begitu cepat gitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi begini, indahnya bisnis di industri kreatif itu pertumbuhannya tidak tergantung pada industri-industri yang sudah existing ataupun perusahaan-perusahaan yang besar sebelumnya. Tapi ketika di industri kreatif, pertumbuhannya ditopang secara bottom up, teman-teman. Bottom up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Contoh misalnya, di industri kayak misalnya ada 4 industri yang ada di slide saya tadi ya, dengan pertumbuhan GDP yang paling tinggi. Pertama adalah TV, radio, kemudian kedua film animasi, 3 pertunjukan, dan DKV. Contoh aja misalnya, TV dan radio. Saya tadi sempat ceritakan, TV radio ini itu saat ini, ya dunia saat ini, bentuknya seperti apa sih? Produksi konten YouTube, misalnya. Terus kemudian radio, produksi konten-konten podcast dan sejenisnya. Coba kalau dilihat, apakah teman-teman bisa memproduksinya? Gampang banget kan? Gitu. Dan kemudian teman-teman juga bisa menjadi YouTuber, bisa menjadi Discord, misalnya yang baru gitu kan? Dan itu bisa bertumbuh dengan cepat, sehingga secara rata-rata, secara garis besar itu naik dengan bersama-sama. Gitu. Nah, beda dengan kalau misalnya di industri yang top down, ya, industri didominasi dari industri besar, dia pertumbuhannya dominasi di situ. Nah, karena pemainnya nggak banyak, gitu kan. Nah, tapi kalau yang di industri kreatif, semua masyarakat Indonesia bisa jadi pelakunya, sehingga pertumbuhannya bisa cepat. Cepat. Berarti salah satu prosesnya adalah pemanfaatan sosial media yang dengan baik ya Pak, betul. Dengan pengiklanan-iklanan di sosial media dengan banyak, itu adalah salah satu faktor mengapa sektor-sektor tersebut itu bisa naik secara signifikan gitu ya Pak. Betul sekali. Di sini tadi saya juga membaca langkah-langkah ya Pak dalam membangun bisnis di digital itu seperti apa ya Pak. Nah, saya di sini mau bertanya mengenai tadi ada yang poin nomor 2 itu yaitu learn Pak. Nah, apakah dalam proses pembelajaran ini kita magang sebagai mahasiswa itu apakah suatu proses pembelajaran kita agar kita bisa membangun sesuatu startup gitu Pak? Iya, jadi yang namanya learn itu kan pada dasarnya adalah proses untuk mencari
mencari pengetahuan, dan juga kalau bisa jangan cuma cari knowledge-nya, tapi cari tips, trik, dan behind the scene-nya, gitu ya, BTS-nya, gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya mencari knowledge-nya, tapi tidak mencari tips, trik, dan behind the scene, maka motivasi teman-teman ke knowledge tersebut mesti akan terbatas. Oke, saya hanya cukup baca, gitu. Tapi kalau teman-teman dari awal bilang, oke, saya pengen bikin bisnis A, saya cari knowledge-nya ke B, dan saya harus tahu rahasianya ke C. Nah, sehingga proses learn itu menjadi optimal. Dan learn ini saya sarankan, jangan sekedar menjadikan ruang kelas sebagai tempat pembelajaran teman-teman. Piknik yang jauh, punya teman yang banyak, bangun networking. Ya, teman-teman bisa belajar dari mana saja, termasuk belajar dari teman kalian sendiri. Karena misalnya siapa tahu teman-teman sudah punya skill tertentu lebih dulu. Belajar itu, gitu ya. Nah, dan jangan lupa, ini pesan saya sebenarnya. Jangan jadikan misalnya ya, kayak dosen gitu sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi jadikanlah teman diskusi nanti. Ya, teman-teman diskusi untuk membahas kasus-kasus terkini, gitu. Sehingga teman-teman bisa mengembangkan diri. Saya rasa itu, Mas. Oh ya, terima kasih Pak Bagus atas penjelasannya. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita melakukan pembelajaran, kita harus mengulik dulu pembelajaran itu, kita harus membuat skill-skill kita. Setelah skill kita itu kita sudah mempunyai skill, lalu kita masukkan ke dalam dunia, misalkan kita magang untuk mengasah skill-skill kita yang pembelajaran yang telah kita dapatkan. Lalu dari situ kita bisa membangun startup. Seperti itu ya Pak, tadi kurang lebih. Yes. Ya. Betul sekali. Baik Pak, yang satu lagi nih Pak, di sini tadi saya membaca bahwasannya yang di bawah itu paling bawah ada wawasan yang luas dan jangkauan lintas sektoral. Yang satunya adalah suatu perusahaan konvensional, yang satu lagi perusahaan digital. Nah, apabila perusahaan konvensional ini ya Pak akan beradaptasi dengan kondisi sekarang di digital era ini, itu seperti apa ya Pak? Dengan perusahaan konvensional ingin beradaptasi dengan membangun perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang digital juga Pak, seperti itu. Kan sekarang kalau misalkan dilihat ini banyak perusahaan konvensional yang menjadi digital ya Pak, apalagi bank-bank juga ya Pak, betul gitu. Betul banget. Ya. Nah, tantangannya memang besar sebenarnya teman-teman. Ketika ada perusahaan yang awalnya adalah perusahaan konvensional, kemudian sekarang situasinya sudah digital. Biasanya mereka itu punya dua strategi. Pertama adalah berupaya untuk membuat migrasi. Mereka mau coba shifting, tapi terkadang shiftingnya itu hanya baru shifting di infrastruktur. Contoh misalnya sebelumnya bisnisnya belum punya website, bikin website. Terus kemudian sebelumnya bisnisnya belum punya sosial media, bikin sosial media. Terus kemudian misalnya sebelumnya belum punya toko online, ya, toko online, bikin toko online di beberapa platform. Infrastrukturnya mereka lakukan, gitu. Tapi kemudian yang biasa menjadi kendala adalah SDM-nya. SDM-nya bisa menggerakkan perusahaan tersebut untuk menjadi shifting apa tidak. Nah, disinilah kemudian yang menjadi dilema. Ya, SDM mereka cukup memadai atau tidak. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman FBE ya, ke teman-teman bisnis. Teknologi berkembang dengan pesat, gitu ya. Tapi jangan salah, teknologi itu cuma tools. Teknologi itu seperti mobil sport gitu ya, dengan sangat bagus, keren dan mahal. Tapi semua tergantung supirnya. Nah, supirnya siapa? Teman-teman. Supirnya siapa? Orang bisnis yang menjadi supirnya. Gitu, drivernya. Sehingga tepat lambatnya yang ngatur gas, ngerem, kopling dan lain sebagainya adalah teman-teman. Nah, sehingga bagi perusahaan yang nature-nya konvensional, akhirnya dua pilihan. Biasanya dua pilihan. Satu, merekrut orang-orang yang lebih muda, ya, punya kemampuan istilahnya itu digital savvy, terus kemudian mindset-nya juga mindset muda untuk mempertahankan itu. Atau kemudian yang kedua, biasanya adalah dia membuat unit bisnis baru yang diisi oleh orang-orang baru. Ya, misalnya produk baru dengan produk baru. Itu biasanya yang terjadi kalau untuk perusahaan konvensional. Ya, sehingga nanti proses migrasi bisa tertolong di situ. Nah, saya rasa itu.
Baik Pak, terima kasih sekali atas jawabannya. Benar-benar sangat bermanfaat sekali. Tapi sayangnya untuk sesi materi ini kita telah usai Pak. Nah, tetapi kita masih ada lagi sesi tanya jawab, sesi Q&A dari para maba-miba. Tentunya maba-miba di sini semua sudah menaruh pertanyaan-pertanyaannya dalam Gform yang telah diberikan panitia. Nah, kebetulan ini saya sudah mendapatkan sekitar 7 pertanyaan. Kalau misalkan waktunya ini cukup, insya Allah kita akan bisa jawab semua. Ini mulai dari pertanyaan yang pertama saja ya Pak. Saya bacakan. Oh, silakan. Di sini ada dari Muhammad Ridwan Pak, Jamaah 21. Assalamualaikum Pak, saya tinggal di daerah yang jauh dari kota besar. Nah, saya ingin membuat suatu bisnis dagang online. Permasalahannya adalah saya bingung karena apabila seseorang ingin membeli barang dia berpikir 2 kali Pak. Karena ongkirnya, menurut Bapak bagaimana solusinya yang harus saya lakukan? Itu dari Muhammad Ridwan, Pak. Seperti itu. Oke, ini saya jawab satu-satu dulu. Ya, boleh Pak satu-satu dulu karena pertanyaannya cukup panjang, Pak. Yang lainnya juga. Oke, baik. Sekarang gini, Mas Muhammad Ridwan. Ketika Mas Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa problemnya adalah jauh dari kota. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah dua hal. Akses internet sudah ada di situ atau belum? Itu satu. Kemudian yang disebut sebagai jauh dari kota, jalur distribusi dari misalnya kayak Tiki, JNE dan kawan-kawan itu sebenarnya bisa menjangkau itu atau tidak? Ya. Jadi kalau dua itu terpenuhi, jadi akses internet ada, terus kemudian jalur distribusinya oleh pihak ketiga saja misalnya, baik itu berbagai macam provider ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Lokasi tidak ada masalah karena di dunia digital itu sudah menghilangkan yang namanya tantangan ruang. Tapi yang menjadi tantangan di dunia digital adalah waktu. Kenapa waktu? Contoh misalnya gini, kalau teman-teman dalam bisnis digital ya, mungkin teman-teman Mas Ridwan pengen buat kayak misalnya toko online, ya. Kecepatan teman-teman melayani konsumen, ya dari konsumen itu pesan sampai terkirim, itu kan waktu teman-teman. Customer kita itu demandingnya waktunya itu sempit sekali. Dia pengen pokoknya barang ya sekarang dia order 2 hari maksimal barang sudah sampai gitu. Nah sehingga itu tadi saya bilang kalau mau berbisnis perdagangan lewat platform online perhatikan dua itu. Satu akses internet, dua adalah supply chain atau jalur distribusi. Pilih provider yang bisa menjangkau area lokasinya Mas Ridwan ya karena providernya banyak. Ataupun misalnya kalau pakai provider yang agak konvensional, biasanya POS misalnya, POS itu memang dari dulu didesain untuk menjangkau seluruh Indonesia, mudah-mudahan sampai. Nah, di situ yang paling penting, temukan dua itu. Gitu, Mas. Ya, jadi untuk Muhammad Ridwan ini bisa dilihat, bisa didengar bahwasannya itulah tantangan-tantangan bagaimana kita apabila ingin membangun bisnis digital. Semoga Mas Ridwan di sini bisa paham ya. Kita langsung ke pertanyaan nomor 2 ya Pak. Dari Irfan Abi Prasasto, Jamaah 7. Menurut Bapak, magang itu sebaiknya unpaid atau paid Pak? Karena di zaman sekarang banyak sekali lowongan-lowongan magang yang job desk-nya lumayan berat, tetapi unpaid Pak. Nah, does experience equals money? Mohon pencerahannya Pak, gitu Pak. Kata Irfan Abi Prasasto. Baik. Ya, jadi gini teman-teman. Pada dasarnya motivasi teman-teman melakukan magang apa? Yang paling klasik itu kan selalu bicara teman-teman adalah mencari pengalaman, kan begitu. Sebenarnya memang diharapkan teman-teman jangan cuma dapat pengalaman, tapi teman-teman dapat upgrading skills-nya. Terutama dapat upgrading life skills dan business skills. Nah, pada saat teman-teman melakukan proses magang, itu kan teman-teman nanti pada tahap awal ya, sama ketika ketemu orang, ketika ditanya kamu punya skill apa gitu. Oh, saya belum pernah punya skills. Terus kemudian kamu bisa menjanjikan produktivitas atau kemampuan apa, track record-nya apa, kan pasti ditanya seperti itu. Pada tahap awal memang saya sarankan adalah kalau bahasanya sebenarnya biasanya pro bono atau unpaid. Nah, pada saat unpaid ya, biasanya teman-teman akan dikasih kerjaan banyak.
Karena pemberi kerja magang itu biasanya memanfaatkan karena unpaid. Yang saya sarankan adalah pada saat teman-teman melakukan yang unpaid, teman-teman benar-benar pelajari semua skills yang ada. Sampai teman-teman boleh dibilang bikin tuh catatan nih. Saya mampu membuat ini, saya mampu mendesain ini, saya mampu mengatur strategi ini, saya punya keahlian menggunakan aplikasi. Itu catat kemampuannya. Ya, begitu nanti teman-teman misalnya 2 kali unpaid internships, teman-teman kira-kira sudah punya 20 skills, ya, benar-benar itu di mastering, jadi benar-benar dilatih. Baru nanti berikutnya teman-teman bisa lakukan yang paid internships. Teman-teman bisa bilang, saya sudah punya skill ini, saya sudah punya kemampuan ini. Ketika ditanya kemampuan ini, kemarin ngerjainnya oke nggak? Oke. Jadi teman-teman punya cerita. Jadi pada saat nanti teman-teman mau bernegosiasi dengan perusahaan tempat magang, teman-teman bisa cerita. Saya punya skills ini, saya punya track record ini, dan saya punya pengalaman sukses dengan skills ini. Nah, itu yang saya rasa mungkin bisa membantu. Jadi memang kalau pada tahap awal, sama lah kayak orang jualan kan, orang jualan tahap awal biar kenal dulu dengan produknya, rugi nggak apa-apa lah gitu ya, cobain deh ini gratis gitu. Tapi setelah 2 kali 3 kali coba ya bayar dong gitu kan. Nah mungkin kira-kira kayak gitu. Baik Pak Bagus, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mabang Wiba ini sangat berbobot sekali Pak dari tadi tuh. Jadi Luar biasa. bagus banget soal kritisnya, aktifnya itu bagus banget. Jadi untuk Irfan, semua itu tergantung dengan tujuan kita untuk bekerja tuh untuk apa ya Pak, betul gitu. Nah, Yes. setelah itu ada pertanyaan yang nomor 3, itu dari Solehul Karim Desma Aryana, Jamaah 20. Apakah orientasi terpenting dalam bisnis itu adalah uang Pak? Nah, menurut saya ada banyak aspek yang penting dalam bisnis dan saya mohon pencerahannya. Itu dari Solehul Karim, Pak. Gitu. Oke. Tadi di slide terakhir yang tadi saya kasih lihat ada 2 kotak besar. Yang di pojok kiri bawah, saya nulisnya tadi adalah bukan mencari uang, tapi apa? Memberi manfaat. Ya. Jadi dalam bisnis itu yang paling penting teman-teman, itu adalah memberi manfaat. Kenapa? Karena konsumen kita ya atau customer kita, siapapun itu, mitra bisnisnya juga tidak ingin uangnya dicuri, teman-teman. Gitu kan? Tapi semua konsumen kita ingin dibantu kesulitannya. Bahkan kalau nanti teman-teman belajar fondasi bisnis, itu ada yang namanya value proposition design. Bagaimana teman-teman mendesain proposisi nilai. Nah, di dalam value proposition design itu ada namanya pain relievers. Ya, pain relievers. Jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang mampu mengobati kebutuhan sakitnya konsumen. Dia yang paling urgent. Di situ yang paling penting. Nah, nanti kalau itu sudah terpenuhi, berarti konsumen kita atau mitra bisnis kita dapat manfaat dari itu. Nah, dia bisa kemudian sustainable bisnisnya. Gitu. Jadi tidak semuanya soal uang. Bahkan ketika bicara dunia bisnis, itu ada yang namanya sociopreneur, teman-teman. Ada yang namanya sociopreneur. Motivasi bisnis karena motivasi sosial. Dan kalau teman-teman mau jadi sociopreneur, ruang lingkupnya, saya kasih gambaran, ruang lingkupnya itu luas sekali. Bahkan menurut pemetaan dari United Nations atau PBB, teman-teman bisa lihat motivasi sociopreneur itu ada di SDG, Sustainable Development Goal. Nanti teman-teman silakan search ya. Ada namanya SDG, misalnya mengatasi kelaparan, mengatasi kemiskinan, terus kemudian masalah lingkungan. Nah itu sociopreneur. Itu jadi bisnis bisa banget, karena demand-nya ada di situ. Itu kebutuhan. Ya. Nah jadi betul tidak semuanya bisnis. Dan terakhir, karena ini misalnya UI, tambahin satu. Motivasi bisnis adalah ibadah. Mudah-mudahan semua cuan yang kita dapatkan itu barokah, gitu ya. Barokah dan kemudian bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu Mas, monggo. Mantap banget, Pak. Pertanyaannya dan jawabannya sangat bagus, Pak. Keren banget. Emang dari teman-teman semua ini ilmu yang sangat apa ya? Saya sebagai orang awam tentang bisnis itu juga ilmu baru bagi saya, tentunya juga buat maba miba semua ya Pak gitu. Jadi dari poin pertanyaan nomor 3 dengan poin nomor 2 pertanyaan sebelumnya ini adalah ada sangkut pautnya ya Pak, tentang tujuan kita dalam mencapai sesuatu itu landasannya apa dulu nih. Ketika kita sudah mempunyai landasan yang kuat, tentunya kita juga akan mempunyai tujuan yang kuat, betul ya Pak, seperti itu. Nah, mungkin ini kita akan mempunyai satu pertanyaan lagi terakhir, dikarenakan waktunya tinggal 4 menit lagi Pak. Saya bacakan saja dari Dimas Aji Prasetya, Jamaah 4.
Pak, saya ingin bertanya, seberapa pentingkah karyawan dalam bisnis? Karena keluarga saya baru memulai bisnis 1 tahun ini, namun semuanya dikerjakan sendiri oleh keluarga dan alhamdulillah mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, tetapi apakah bila memiliki karyawan akan lebih mempercepat dan berkembang bisnis tersebut, Pak? Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sebenarnya, sebenarnya, keputusan untuk meng-hire tim atau karyawan itu pada dasarnya didasari pada jenis bisnis atau model bisnis. Karena ada model-model bisnis yang boleh dibilang karyawannya atau timnya itu tidak perlu banyak-banyak. Gitu. Tapi ada juga model bisnis yang dia harus disupport oleh karyawan yang banyak. Itu pertama. Kalau misalnya bisa diskusi dengan masnya kan saya bisa tanya bisnis yang lagi dibangun apa sih gitu ya. Tapi gambarannya begini. Pada saat teman-teman mau mengetahui kapan waktu yang tepat meng-hire karyawan, itu adalah teman-teman belajar untuk mengukur produktivitas setiap orang dalam bisnis. Belajar untuk mengukur dulu, termasuk mengukur pendirinya. Gitu. Karena ketika bicara bisnis, pendiri itu juga termasuk karyawan di situ. Makanya kalau bicara startups, ketika saya ngobrol sama teman-teman mahasiswa, teman-teman startups, teman-teman selalu membayangkan startup itu keren, ya CEO startup ini, CEO gitu ya. Banyak orang yang kemudian mengatakan, oh, Chief Executive Officer, keren banget kan? Padahal dalam dunia startup, yang namanya CEO itu adalah Chief Everything Officer. Jadi founder itu juga memang harus siap melakukan semuanya. Makanya kalau tadi ceritakan, wajar saja di bisnis masnya tadi itu, si founder itu bisa mengerjakan segala hal. Itu memang harus, gitu ya. Tapi teman-teman, ketika bicara bisnis, ya kita bicara model bisnisnya. Kalau mau di scale up itu ada dua keputusan teman-teman. Keputusan pertama adalah meningkatkan produktivitas yang ada. Kalau produktivitas yang ada sudah bisa ditingkatkan, termasuk founder dan tim existing, ya, itu kemudian teman-teman bisa ngukur, oke, bisnis kita bertumbuh misalnya berapa persen ya, 20%, 50% dalam 1 tahun. Kalau itu mentok, tambahkanlah yang kedua, yaitu faktor pengungkit, multiplier. Itu bisa nambah karyawan baru, bisa nambah teknologi baru, ataupun bisa nambah kemitraan baru. Jadi justru bukan cuma karyawan, bukan cuma teknologi, tapi mitra. Mitra. Karena zaman sekarang, teman-teman, ketika bicara bisnis, itu sudah bukan zamannya lagi kompetisi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sekarang sudah menerapkan namanya kompetisi. Kalau bahasa knowledge-nya kompetisi. Kompetisi itu kadang-kadang kalau kita lebih senang nyebutnya apa? Kolaborasi. Jadi bahkan sesama kompetitor, era saat ini itu sudah kolaborasi, teman-teman. Sudah kolaborasi. Jadi kalau mau misalnya perusahaan tetap efisien, karyawan tidak bertambah, oke, teknologi ada investasi sedikit misalnya, ada upgrade, tapi kolaborasi. Kolaborasi dengan mitra. Itu bisa untuk mengembangkan bisnis. Saya tidak mengatakan bahwa menambah karyawan itu akan menambah beban, selama teman-teman bisa mengukur produktivitas dari tim. Nah, nanti bisa kelihatan, oh, kapan mau tambah, kapan mau kurang, kapan ganti, kapan job enrichment. Nah, disitulah teman-teman nanti belajar ilmu di kampus kita. Saya rasa itu, Mas. Baik, Mudah-mudahan Pak Bagus, bermanfaat. terima kasih. Makasih banyak Pak atas sudah dijawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga nih Maba Miba di sini puas dengan jawabannya karena di sini kita juga dari awal sudah menjelaskan tentang step-stepnya seperti apa dan semoga Maba Miba di sini semua bisa dapat benefit-benefit dari yang Pak Bagus Panuntun ini sampaikan kepada kami. Mungkin sesi Q&A ini akan diakhiri Pak, dikarenakan waktunya sudah habis, karena sehabis ini harus ada kegiatan lain oleh Pak Maba dan Miba. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bagus Panuntun telah hadir, telah menyempatkan waktunya di hari Minggu ini, terutama weekend yang harusnya berkumpul dengan keluarga. Bapak Bagus menyempatkan untuk bertemu, memberi ilmu kepada kami semua, terutama para Maba Miba. Terima kasih Pak Bagus Panuntun atas kesediaan waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kalau bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang saya, bisa ke Instagram saya atau ke channel YouTube saya, nanti monggo silakan
Ini. Kalau Instagram saya di bagus_panutun85, kalau channel YouTube saya di channel bagus. Monggo nanti teman-teman silakan belajar secara digital juga bisa di situ. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Bagus. Nanti jangan lupa nih teman-teman buat follow dan subscribe juga